Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat serial drama India, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kalian. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan kembali sinopsis serial drama India yang berjudul Gopi. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalau kawan semua tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya juga ya. Episode kali ini diawali dengan Urmila yang sedang berkaca dan juga tersenyum. Kemudian ia melihat begitu banyak perhiasan yang tergeletak di atas kasur. Tentu saja hal itu membuat Urmila merasa senang dan matanya pun terbelalak. Di saat Urmila sedang berhayal, tiba-tiba saja Kinjal masuk ke kamarnya. Kinjal terkejut melihat perhiasan tergeletak di atas kasur. Kinjal pun memarahi Urmila karena mengeluarkan semua perhiasan milik ibunya. Urmila pun hanya bisa terdiam. Rupanya saat ini keluarga Modi dan juga Urmila sedang bertukar tempat. Karena keluarga Modi saat ini sedang diincar oleh para penjahat. Setelah lama berdebat dengan Urmila, akhirnya Kinjal pun pergi meninggalkan kamar tersebut. Sementara Urmila hanya mencibirnya dari belakang. Sementara di tempat lain, terlihat Rasi sedang membawa sebuah ember dan ditegur oleh salah seorang wanita. Rasi pun tidak terima, ia pun membalas cibiran dari wanita itu. Di saat Rasi sedang berdebat, tiba-tiba saja Kokila memanggilnya. Rasi pun menghampiri Kokila dan mengikutinya. Setelah tiba di rumah, Kokila pun langsung menutup pintu rumahnya. Lalu Kokila menegur Rasi karena telah berdebat dengan salah seorang wanita. Rasi pun mencoba untuk membela dirinya. Akan tetapi Kokila memberikan saran kepadanya untuk tidak berurusan dengan orang lain. Karena Kokila tidak ingin kalau Rasi terkena masalah. Kemudian Rasi pun kukulutuk karena ia capek harus bolak-balik mengambil air. Lalu Gopi pun berinisiatif untuk menggantikannya mengambil air. Selanjutnya Gopi mengambil ember dan Gopi pun meminta izin kepada Kokila. Lalu Kokila pun mengizinkannya. Di saat Gopi akan pergi, tiba-tiba saja Ahe memanggilnya. Kemudian Ahe menghampiri Gopi dan mengambil ember yang berada di tangannya. Kemudian Gopi memberikan ember itu kepada Ahem dan ia pun mengambil Mira dari Ahem. Sedangkan di tempat lain terlihat dua wanita yang sedang mengintai. Rupanya itu adalah Safita dan juga kawannya. Safita dan juga kawannya bermaksud ingin mengintai rumah keluarga Modi. Kemudian mereka pun menghampiri rumah keluarga Modi untuk mengintip. Setelah tiba di rumah Modi, mereka pun dikejutkan dengan papan nama yang tergantung di dalam tembok. Mengapa bisa papan nama itu berubah menjadi Urmila, sedangkan ini adalah rumahnya Kokila? Mereka berdua pun bertanya-tanya. Selanjutnya mereka menertawakan nasibnya Kokila. Mereka kira Kokila saat ini sudah jatuh miskin. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk mengintip di balik dinding. Mereka pun terkejut dengan orang yang berada di dalam. Rupanya mereka melihat Urmila berada di dalam sana. Mereka berdua pun penasaran dan untuk memastikannya mereka berdua pun akhirnya menekan tombol bel di rumahnya Kokila. Kemudian Kinjal pun menghampiri pintu dan mencoba mengintip keadaan di luar. Rupanya itu adalah Safita. Kemudian Kinjal pun membukakan pintu untuk mereka berdua. Sementara Urmila penasaran dan ia pun menghampiri pintu. Betapa terkejutnya Urmila ketika mengetahui bahwa yang berada di depan pintu adalah Safita dan juga kawannya. Sedangkan Safita kebingungan dengan apa yang terjadi di rumah Kokila. Di saat Kinjal berusaha untuk mengusir Safita dan juga kawannya dari rumah, tiba-tiba saja Urmila menarik tangan Safita dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Kinjal pun menatap marah kepada Urmila, sedangkan Urmila memberikan isyarat kepada Kinjal. Kinjal pun melihat ke arah luar. Rupanya di luar sudah ada orang yang menunggu dan mengintai. Kinjal pun mengerti dan kemudian ia menutup pintu rumahnya. Sedangkan di dalam, Dafal sedari tadi sudah mengintai dari dalam. Kemudian Kinjal memberikan isyarat kepada Dafal.
Di saat mereka sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba saja Safita menanyakan tentang Kokila. Kemudian Urmila pun terkejut dan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menyuruh Miti untuk menyuguhkan makanan kepada Safita dan juga kawannya. Di sisi lain, Daval sedang mengintai ke arah luar. Ia melihat para penjahat itu masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Daval pun memberikan isyarat kepada Kinjal. Kinjal pun mengerti, kemudian ia pun mencoba mengisyaratkan kepada Urmila. Urmila pun menatap ke arah luar. Dan di saat yang bersamaan para penjahat itu akan menekan tombol bel di rumah Urmila, tiba-tiba saja bosnya menelpon. Dan tentu saja hal itu membuat para penjahat itu membatalkan niatnya untuk masuk ke rumahnya Kokila. Sementara Daval sedari tadi terus memantau para penjahat tersebut dari atas rumahnya. Lalu Daval kembali ke dalam rumah dan memberikan isyarat kepada Kinjal bahwa para penjahat tersebut telah pergi dari rumah. Dan kali ini Kinjal pun merasa tenang. Sementara Safita dan juga kawannya masih terus bertanya mengenai Kokila. Tentu saja hal itu membuat Urmila pun kebingungan. Ia pun marah besar, lalu ia melihat ke arah Daval. Daval pun mencoba untuk menenangkan Urmila dan memberitahu bahwa para penjahat tersebut telah pergi dari rumah. Tentu saja Urmila menggunakan kesempatan itu dengan baik. Ia pun memarahi Safita dan juga kawannya, kemudian mengusir mereka berdua dari rumahnya. Tentu saja hal itu membuat Safita dan juga kawannya merasa terkejut. Lalu dengan marah Safita dan juga kawannya pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Sementara di tempat lain terlihat Ahem sedang mengisi air di tempat umum. Tidak lama kemudian Gopi pun datang dan membawa kembali sebuah ember kosong untuk diisi. Di saat Ahem dan juga Gopi sedang berbincang, tiba-tiba saja ada dua pria yang menanyakan kepada orang lain tentang Gopi. Gopi pun terkejut mendengar hal itu, dan tentu saja hal itu membuat semua orang tertuju kepada dua pria itu. Tidak lama kemudian, Gopi pun langsung berinisiatif mengambil tangan Ahem dan menariknya untuk membawanya bersembunyi. Kemudian kedua pria itu berjalan dan bertanya kembali kepada wanita yang sedang mengantri mengambil air. Kemudian para wanita itu mengatakan mereka tidak mengenal Gopi. Tidak lama kemudian, dua pria itu pun bertemu dengan Hetal. Kemudian pria itu bertanya kepada Hetal mengenai Gopi. Hetal pun bingung harus menjawab apa. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba para segerombol wanita menghampiri Hetal dan memarahinya. Hetal pun makin kebingungan dengan keadaan ini. Karena merasa tidak nyaman, kedua pria itu pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Rupanya para wanita itu bekerja sama untuk mengerjai para penjahat itu. Hetal pun lega ketika melihat para penjahat itu pergi meninggalkannya. Dan episode pun berakhir.